Hai Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lagi jalan-jalan di Jan Asia Afrika. Ingin ketemu dan ngobrol sama siapa saja nanti yang kita bisa dapat hikmah hidup dari mereka. Ikutin ya terus ya. Yuk. Mang punten, ini berapaan Mang? Hanya 15.000 kalau yang ini. Ini 15, ini 10. Kalau yang ini 10.000 juga. 10.000 Tapi juga. harus dihalusin lagi Neng, di finishing. Oh ini belum, di finishingnya pakai apa? Pakai amplas aja dihalus-halus. Oh gitu. Ini masih bentuk kasarnya. Ini buat sendiri Mang? Ya belajar baru 90%. Oh gitu. Mang, saya boleh ngobrol dulu nggak Mang? Sebentar. Boleh. Tapi di pinggir di mana ya Pak yang katanya tempatnya minggir? Di sana kali Mang ya? Boleh sana. Supaya jelas mungkin mic-nya di sini aja kali Mang ya? Boleh. Izin ya Mang ya, punten di sini aja kali. Nah, kalau terlalu boleh tahu Mang dengan Pak siapa? Denny. Pak Nama Denny. Saya Denny. Pak Denny. Pak usia berapa sekarang Pak? Lumayan udah hampir berapa? Kelahiran 75, 75. 47 ya? Oh, 75. Apa udah punya apa? Ada putra, keluarga? Ada Ada berapa putranya Pak? 2. 2. Oh, Kalau yang satu laki, yang bungsu cewek. Tuhan. Iya. Ini. Tapi keluarga saya di kampung. Oh di kampung. Oh berarti Bapak bukan orang Bandung ya? Bukan. Aslinya sih orang gini ya, aslinya orang Bandung. Cuma dapetin orang kampung gitu. Terus domisili segala macam udah masuk orang kampung gitu. Oh iya. Pak kita duduk di atas Pak, biar enak. Idenya dari mana gitu Pak jual seperti ini? Pertama saya kan pensiunan sama kuli bangunan juga ya. Terus orang lain ngambil untuk buat kayu bakar, untuk apa gitu. Saya pikir kok sayang banget cuma jadi api gitu. Kenapa nggak ada nilai plusnya? Nah, saya iseng-iseng bikin. Terus lumayan juga lihat animo pembeli gitu. Soalnya kan baru mungkin ke Bandung Raya hanya saya yang jualan seperti ini gitu. Kenapa jualnya di pinggir jalan Pak, di lampu merah? Kalau misalkan kita mangkal atau ngelapak itu ya pernah saya coba, ternyata lambat pemasarannya. Oh gitu. Saya pikir marketingnya harus diinovasi gitu, gimana caranya jemput bola kayak atau apa gitu. Terus ini Pak, Bapak kan tinggalnya di Tasik tuh, jauh ya dari Bandung di sini gitu kan. Itu gimana Pak? Apa pulang pergi di Bandung Bapak tinggal di mana? Terus produksinya seperti apa? Banyak nggak? Sekali buat tuh berapa banyak gitu? Oh, pertama ya saya kalau soal pulang pergi ke Tasik itu udah biasa gitu ya. Kan kampung sendiri gitu. Jadi saya gimana caranya aja supaya bisa pulang, bisa buat ada yang di rumah gitu. Kalau soal durasi waktu nggak terbatas, kadang seminggu, kadang 2 minggu, kadang nyampe 2 bulan. Gimana kita rame enggaknya jualan gitu. Oh 2 bulan sampai nggak pulang 2 bulan Pak? Pernah 3 bulan juga pernah. Tapi kan maksud saya nggak pulang saya kalau uangnya ya alhamdulillah lancar. Gitu. Uangnya transfer. Ya. Bapak tinggal di mana kalau di Bandung? Di Bandung di sini aja ikut sama bapak-bapak di sini. Oh, ini bangunan ya, lagi ngebangun. Jadi ada numpang. ada tukang-tukangnya, ada mesnya gitu ya Pak ya? Ya numpang lah Oh, gitu kan. Cuman numpang tidur doang gitu. Kalau soal aktivitas jualan kita dari pagi jam 9 udah keluar, nanti jam 9 malam baru pulang lagi gitu. Oh iya, maaf Pak, berarti kan kalau ini kan barengan, ini ada kamar mandinya? Atau kamar mandi umum biasanya Bapak? Kamar mandi udah ada. Udah ada gitu. Udah. Jadi ada kebijakan yang jaga di sini. Udah kalau numpang tidur mah nggak apa-apa, di sini aja saat nggak mengganggu aktivitas yang di sini Iya. gitu. Ya, jadi kita saling aja. Oh iya ya Pak ya.
Kalau kita ngontrak kan nggak ada kontrakan murah di sini. Oh gitu. Iya. Berarti Bandung berapa Pak ya kisaran kontrakan per bulan itu Pak? Kisarannya paling murah itu dari 400 mungkin. Di tempat saya aja yang Cijerah itu ya, yang Bandung ke arah barat, agak pinggir-pinggir, sudah jarang yang harga 400 per bulan. Mungkin itu kali Pak alasannya kenapa banyak pedagang kaki lima yang akhirnya tidur di emperan tuh Pak ya? Saya pernah sebelum saya kenal sama bapak-bapak ini, saya kan di emperan dulu. Saya bawa ini jualan kayak keranjang gitu. Kalau malam saya nyari tempat yang aman, yang terang, yang ada pengawasannya gitu. Saya tidur di situ. Yang pertama itu yang aman. Tempat yang aman itu, maksudnya gini, Bapak bilang cari tempat yang aman, berarti ada hal yang tidak aman ya Pak ya, tidur di emperan tuh? Ya jelas dong. Kita harus bisa baca situasi juga. Kan nggak mungkin kita misalkan memperlihatkan gitu apa yang kita bawa ke orang-orang yang nggak kenal gitu kan. Nanti asal yang nggak niat juga kan jadi niat kalau kita gitu. Bapak pernah jadi preventif itu, Pak? aja, pencegahan aja. Pernah mengalami Pak misalnya Bapak dicuri barang-barangnya? Iseng-iseng paling. Oh iseng. Dia juga kaget juga sih. Saya ketawa aja. Dia nyangka gitu barangnya gimana gitu. Padahal kan kayak gitu. padahal kan kayak gini doang gitu. Kebanyakan sih ya kecele. Dikiranya barang berharga atau apa gitu pas dibuka. Ada juga Pak ya, maksudnya kan apa ya? Posisinya tuh mereka yang tidur di pinggir jalan tuh orang-orang yang memang sangat rentan, sangat gitu ya. rentan. Orang tidak lapang, tapi masih ada juga yang jahil juga, masih ada yang mencuri juga gitu. Maksudnya bukan mencuri sih, banyak kan iseng aja. Oh iseng gitu. Ini apa, ditutup apa gitu kan, suka ada rasa ingin tahu gitu. Oh gitu. Berarti Bapak kalau misalnya Bapak tinggal dulu waktu Bapak masih tinggal di emperan tuh kan bawa stok nih Pak, itu disimpan di mana stoknya Pak? Di pinggir, jadi pas kalau kresek-kresek kedenger langsung gitu. Oh. Tapi saya udah nggak aneh lagi. Oh. Tapi kalau siang begini dibawa semua stoknya? Dulu saya pakai pikulan keliling, jadi dibawa semua. Kalau sekarang ribet juga sih, kurang lincah. Makanya pakai gini. Kalau pakai gini daya jelajahnya lebih jauh gitu. Boleh cerita nggak Pak, ini tuh ada apa aja, harga berapa, terus proses buatnya seperti apa gitu? Kalau saya bikin yang sesimpel mungkin, terus harganya juga nggak terlalu gimana gitu, barang unik, barang langka atau barang antik atau harganya yang harus selangit, enggak. Saya segmen pasarnya nggak terlalu ke atas gitu. Ini bisa juga Pak sampai begini ya, dia bergerak juga, hidup ya. Maksudnya tuh nggak paten begini mati gitu ya, dia bergerak juga gitu. Ini tuh kan seperti itu. Ini semua limbah ya Pak? Iya, semua limbah. Saya nggak beli sama sekali kalau soal bahan. Lemnya aja mungkin ya? Lem sama niat mungkin. Oh, lem sama niat, Masya Allah. Satu begini berapa lama Pak buatnya? Kalau lagi mood, lagi semangat gitu ya, bisa sehari 5 biji lah. Sehari. Kalau lagi males, kan sambil jualan. Iya. Setengah jadi tinggalin gitu. Gini, jadi saya kendalanya cuman nggak ada dana talangan untuk hari itu produksi full gitu, nggak ada. Jadi sistem saya gimana cara memanfaatin waktu aja. Nih dari pagi misalkan saya harus gimana supaya dapat barang. Oh, beresin dulu. Kira-kira kelar nggak kelar, zuhur udah harus mulai dagang gitu. Kalau kita fokus kan enak. Jadi bisa nyetok mungkin Pak ya? Iya, seminggu jualan, seminggu bikin terus gitu. Nah, tapi kalau kayak gitu kayaknya kasihan yang di kampung. Oh, gitu. Berarti Pak, nih ngomongin masalah pandemi Pak, kemarin sempat PPKM kan Pak, hampir 2 tahun ya kita PPKM itu hampir apa? Ya semua tahu lah, kayak pedagang-pedagang dibatasi, tidak boleh. Nah itu Bapak kemana? Bapak seperti apa gitu? Solusinya, antisipasinya. Menurut saya sih kita nggak terpaku PPKM sih.
Jadi waktu PPKM tetap jualan, Pak? Tetap jualan, saya gimana caranya harus jualan gitu. Oh iya. Kan yang lewat masih ada walaupun 1-2. Cuman kita kan nggak tergantung keramaian juga. Kalau secara kasarnya ngapain lah rame-rame juga, yang penting mah kan yang beli gitu. Meskipun misalkan 2-3 mobil atau yang lewat cuman 1-2, tapi kan kalau beli, jadi pandemi menurut saya, bagi saya pribadi nggak terlalu berpengaruh. Ya, yang berpengaruh itu semangat gitu justru. Oh gitu. Bapak nggak takut Pak kena virus misalnya, tuh kena COVID gitu? Ada nggak sih perasaan takut gitu Pak ketika kemarin Ada lagi dong, rame? manusiawi. Oh gitu. Terus, Ada. tapi Bapak sehat kan selama ini, alhamdulillah? Atau sempat Alhamdulillah. mengalami gejala atau apa gitu? Alhamdulillah sehat Sehat, saya. alhamdulillah. Kalau sekedar apa sakit pilek atau nggak enak badan, nah itu benar-benar biasa gitu ya, iya. faktor usia kan itu. Jadi kalau pandemi itu mudah-mudahan ya nggak nyampe gitu. Nah, produknya nih Pak ya, dijual dari harga berapa sampai berapa, terus mana yang tingkat rumitnya lebih tinggi gitu Pak? Terus mana yang peminatnya lebih banyak? Kalau yang agak rumit seperti ini Ini berapa harganya Pak? hanya 30.000 aja. Ini 30.000. Ini agak rumit seperti ini. Ini lucu loh, disimpan di meja kantor ya. Di meja kantor, di buffet, di ruang tamu. Ini lucu banget. Ini apa? Ya, kapal pinisi gitu kan. Apalagi kalau sentuhannya lebih diperhalus. Dikasih kotak kaca udah keren banget Pak ini Pak. Jadi- Nggak tahu ini buatan ini. Sistemnya jadi kita nggak sabaran sih Bu. Nggak sabarannya pengen cepat-cepat jadi duit. Iya, itu ya Pak ya. Dijual langsung makan Iya. lagi gitu ya. Bukannya maaf ya, bukannya saya nggak mampu gitu bikin yang bagus, yang layak pamer lah gitu. Bukan soal itu Bu, tapi soal waktu. Waktunya panjang. Iya. Ini yang pengen rumet Pak ya, 30.000 ini. Iya. Kalau Kemudian misalkan saya bikin bagus, ini bisa seharian. Tapi kalau bikin ginian aja kan bisa setengah hari kelar, udah jadi duit gitu. gitu. Iya, iya. Berarti ini yang paling rumit 30.000. Terus Iya. ini Pak, yang ini berapa Pak? Ini rumit juga loh buat saya. Karena kan dia bisa bergerak gini kan. Ini berapa Pak yang ini? Ini hanya 15.000. 15.000. Berarti 30, 15. Kalau yang ini 10, Ini 10, kalau yang ini 10 ini juga. 10. Berarti harganya di Kisaran 10 sampai paling mahal cuma 50. Oh, 50. 50 yang mana Pak? Ada disimpan tapi ukurannya agak gede. Itu apa? Yang perahu sama yang model ini. Jadi hanya ukurannya aja yang berbeda. Kalau model sama. Oh, ukuran berbeda. Saya malah lebih seneng bikin yang kecil-kecil. Kecil ya? Gampang bawanya juga. Gampang bawa pertama, Unik, kedua Pak. kuantitasnya juga lebih banyak gitu. Oh, iya, Kalau iya. kita bawa yang gede paling 1-2 gitu. Kalau yang kecil saya bisa muat resek. Oh gitu, betul-betul. Pak, pernah nggak Pak sehari itu, ini sehari pasti keluar, ada yang keluar atau pernah nggak laku gitu misalnya Pak? Sehari pasti ada, sehari. Minimal berapa Pak kalau boleh Satu. tahu? Satu. Minimal. Paling banyak berapa Pak? Omset terbanyak Bapak tuh, sejarah ada nggak? Sejarah omset terbanyak sehari itu bisa laku banyak. Enggak sih, Itu berapa? Paling banyak berapa sehari Pak? 5 biji. 5 biji. Berarti misalnya Susah kalau banget dia itu. 5 biji itu 15. 15 kali 5 sekitar 30, 60, 75 ya? Iya. 75.000 Pak, berarti penghasilan dapat anggapnya 75 sehari ya Pak ya? Mentoknya ya, Mentok ya 75. Itu kan Tapi kan jarang. oh, itu mentok 75 itu kan Iya. jarang. Itu bagi-bagi kalau boleh tahu nih Pak. Saya pengen sharing nih, siapa tahu ada ilmu yang bisa kita dapat. Misalnya dari 75 itu kan Bapak harus berbagi makan di sini, di kampung. Nah, terus misalnya pas tadi yang sehari cuma laku 1. Nah, misalnya yang tadi sehari cuma laku 1, itu gimana sih Pak cara membagi keuangannya? Memanage-nya Memanage-nya, kalau Ya. bahasa kerennya begitu ya Pak ya? semampunya aja gitu. Kalau kita misalkan mau makan, kita nggak nyari yang 10.000, nyari yang 8.000. Lumayan kan ada sisa 2.000. Itu bisa buat beli jajanan, beli cemilan. Jadi kan misalkan kita dapat 30.000, masih ada 20.000. Ini Bapak sehari makan beli. Beli Makan sehari berapa kali Pak berarti? sehari nggak tentu sih.
Saya kebanyakan ngopi, jadi ngopi. makannya jarang. Kadang sekali doang, kadang 2 kali gitu. Nggak pernah sampai 3 kali sehari, nggak pernah. Jadi bagi-bagi Kalau Pak ya. ngopi, saya agak pengen dikurangin gitu. Sehari bisa nyampe 2 gelas, 3 gelas. Kadang mahalan kopi sama nasi. Iya, kadang begitu Pak ya. Jadi omset tertingginya itu adalah 75.000 per hari. Dan itu jarang gitu kan. Jarang. Itu harus menjual sekitar 5 piece baru di 175. Itu bagi-bagi Pak antara hidup di sini di kota sama pulang di kampung gitu Pak Iya. ya. Seperti itu. Tapi saya mengutamakan biarlah kalau saya tahan-tahan dulu. Yang di kampung yang penting gitu. Oh iya. Kalau boleh tahu nih Pak ya. Bapak kira-kira sampai kapan Pak seperti ini gitu? Maksudnya pengen berkarya atau mungkin kan lumayan juga nih Pak 2 bulan sekali pulang gitu kan. Kalau saya mah pengen secepatnya pulang kampung gitu. Jadi fokus ngurus yang di kampung gitu. Bertani atau di kampung Pak? Enggak, saya di kota sih, kampungnya jadi nggak ada sawah, nggak punya. Kalau di sana Pak di Tasik jual seperti ini kurang laku atau gimana? Mungkin di kisaran harganya mungkin. Oh. Juga. Bapak nggak kepikiran mungkin ada ide atau ada rencana ingin buka semacam workshop, ada yang belajar atau anak Bapak, jadi Bapak mengajar gitu. Ini kan hal yang menarik ini Pak. Pernah sih, pernah ada yang nyuruh gitu. Cuman masih berbentuk PHP. Oh, gitu ya. Belum realnya belum gitu. Oh, gitu. Ayo Pak, misalkan ada kegiatan sharing, berbagi ilmu atau apa, cuman dikasih ya semacam harapan-harapan aja gitu. Oh iya. Bapak mangkalnya di sini aja atau keliling atau bagaimana? Keliling. Keliling. Tapi lebih sering di sini ya? Lebih sering di sini. Pertama deket, kalau misalkan nambah barang deket gitu. Kedua, kebetulan saya baru datang sih, jadi adaptasi lagi gitu. Ya, okay. Nanti kalau hari misalkan sehari 2 hari baru, kalau istilah mesinnya udah panas itu bisa keliling. Oke, makasih banyak ya Pak udah sharing sama kita. Nah jadi teman-teman, Bapak ini ada di perempatan Jalan Asia Afrika saat ini karena beliau sedang tinggal di sini, jadi gampang ambil barang, tapi biasanya keliling. Kalau teman-teman mau sharing, mau mengundang beliau juga bisa. Nanti coba kita akan bantu DM aja kali ya. Nah seperti ini nanti kalau ketemu boleh dibeli nih, lucu banget. Makasih ya, semoga cerita hari ini punya banyak hikmah, punya banyak nilai kehidupan buat kita semua. Makasih, Assalamualaikum. Bapak terima kasih banyak. Sami-sami.